Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Mari kita ngaji bersama kitab Ushulul Fiqih, di mana usul fikih adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mestinya kita ketahui walaupun tidak secara mendetail. Tapi setidak-tidaknya kita tahu bahwa ada pokok-pokok yang mesti diketahui di dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita ini adalah orang-orang Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan tidak tahu, kita ini adalah umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Faham ahli sunnah wal jamaah adalah faham yang diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia. Karena di dalam Islam itu ternyata ada faham-faham yang lain. Dan kita ikut mayoritas yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu dalam menjalankan agama menggunakan dasar-dasar, ya, menggunakan pokok-pokok asas yang diterapkan dalam menjalankan agama. Apa itu? Yang pertama asasnya adalah Al-Quran, yang pertama. Sumber hukumnya adalah Al-Quran. Yang kedua al-hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Meskipun nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi 4 pokok dasar ini harus kita ketahui bahwa itulah sumber hukum yang kita pakai untuk menjalankan syariat Allah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Sumber hukum yang pertama Al-Quran, kita sudah bicarakan secara poin-poinnya walaupun tidak secara mendetail. Mulai dari apa itu Al-Quran, siapa itu yang diberikan Al-Quran, bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Kemudian Al-Quran itu apa kandungan-kandungannya yang terkait dengan hukum, sudah kita jelaskan secara poin per poin. Nah, sekarang kita masuk kepada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, as-sunnatun nabawiyatu ya aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu. Apa sih sunnah itu? Sunnah nabawiyah. Jadi ada sunnah Rasul, itu yang biasa kita pahami anak-anak muda, ini malam Jumat kita harus menjalankan sunnah Rasul. Itu pada tahu anak-anak. Tapi ini sunnah an-nabawiyah. Apa itu sunnah an-nabawiyah? Yaitu ucapan-ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa af'aluhu, dan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan Rasulullah, wa takriratuhu, dan ketetapan-ketetapan Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara tentang apa itu hadis, nah biasanya kita mengenal hadisnya mana. Hadis itu sama dengan sunnah Rasulullah. Yaitu ucapan-ucapan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah
dan ketetapan-ketetapan Rasulullah. Jadi yang keluar dari Rasulullah baik lisannya, gerakannya, perbuatannya maupun ketetapan-ketetapannya itulah yang dijadikan sumber hukum di dalam ajaran Islam. Fasunnatu ala dalika tangqasimu bi hasbi mahiyatiha wa haqiqatiha ila salasati aqsam. Kalau begitu definisi hadis atau sunnah tadi di mana yang dinamakan sunnah atau definisi sunnah adalah perbuatan, ucapan, dan ketetapan Rasulullah, itu namanya sunnah. Kalau begitu sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah takririyah. Contohnya sunnah qauliyah, ini yang paling banyak menjadi sumber hukum di dalam Islam, yaitu ucapan-ucapan Rasulullah yang direkam, yang didengar oleh para sahabat, sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada ulama-ulama berikutnya dan sampai kepada kita. Dan yang kita kenal ada yang namanya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, itu direkam, dicatat di sana. Contohnya apa? Sunnah qauliyah itu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya innamal a'malu binniyat. Ada hadis kan yang sangat masyhur itu, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu hadis, ucapan Rasulullah diucapkan dan didengar oleh Umar bin Khattab, lalu disampaikan oleh Umar kepada sahabat-sahabat yang lainnya, juga disampaikan kepada tabi'in dan sampai kepada kita. Itu berupa ucapan namanya sunnah qauliyah. Ya. Sunnah dari Rasul yang berupa ucapan-ucapan. Ada lagi misalnya sumu li ru'yatihi, umpamanya ketika dekat bulan Ramadan itu suka dijadikan dalil dan dipakai pegangan oleh ahli sunnah wal jamaah, maka dilakukan ru'yah, melihat hilal. Itu hadisnya ini, berpuasalah kamu kalau kamu sudah melihat terbit bulan hilal. Itu sunnah fi'liyah. Kemudian ada lagi yang namanya sunnah fi'liyah, seperti sholat. Jadi Rasulullah cuma menyatakan shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu seperti kamu sahabat-sahabat melihat aku sholat. Nah, penjelasan sholat itu disampaikan oleh sahabat. Sahabat taunya dari mana? Tahu dari Rasulullah ketika melaksanakan sholat. Nah, itu namanya sunnah fi'liyah. Dicatat, direkam oleh para sahabat, lalu diucapkan oleh sahabat atau dicatat oleh sahabat dan disampaikan kepada kita. Rasulullah tidak gamblang, walaupun di lain kesempatan Rasulullah menjelaskan sholat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang paling gamblang penjelasannya adalah berdasarkan apa yang dilihat oleh para sahabat. Karena itu, karena sahabat-sahabat juga melihatnya, ya, ada yang dari sisi kanan, ada yang dari sisi kiri, ada yang dari belakang, maka tidak mustahil itu ada perbedaan-perbedaan dalam kaifiat atau tata cara sholat. Sungguh pun ada perbedaan-perbedaan dalam tata cara sholat, tetapi perbedaan-perbedaan itu dalam hal-hal yang tidak prinsipil. Itu namanya sunnah fi'liyah. Kemudian ada lagi yang namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah ada sebuah tindakan, Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah tidak melakukan,
tapi Rasulullah melihat ada seseorang melakukan sesuatu, Rasulullah tidak melarang dan Rasulullah tidak menyuruh. Nah, dalam keadaan seperti ini Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak menyuruh, maka di situ kedudukannya orang atau para ulama menyebutkannya bahwa yang dilakukan itu boleh saja hukumnya sunnah. Bisa saja hukumnya mubah, tergantung pada qarinah atau peristiwa yang menyertainya. Itu takririyah. Misalnya ada sahabat habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah diam, tapi ada salah seorang sahabat yang berdoa dan doanya tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah balik wajah menghadap ke jamaah lalu bertanya, saya mendengar ada seseorang yang berdoa dan doa itu menurut saya bagus sekali. Rasulullah tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabatnya dan Rasulullah merasa itu bagus, maka dalam hukum apa yang dikatakan oleh Rasulullah menyikapi terhadap apa yang dilakukan sahabat tadi termasuk namanya sunnah takririyah. Rasulullah mengakui, kalau Rasulullah mengakui dan mengatakan itu bagus, maka yang dilakukan itu berarti adalah sunnah. Hadis yang hukumnya adalah anjuran boleh dilakukan. Jadi jamaah sekalian, tidak semuanya ya itu berdasarkan dari apa yang diucapkan Rasulullah, tidak semuanya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selagi Rasulullah mengatakan itu bagus, maka bisa menjadi hukum. Selagi Rasulullah menyatakan itu tidak boleh, maka tidak boleh dilakukan. Itulah yang namanya sunnah takririyah. Dan dalam hukum sunnah takririyah ini membuka lebar-lebar kepada umat Islam, silakan berkreativitas, membuat doa, membuat apa sholawat dan sebagainya. Inilah di sini. Selagi itu tidak bertentangan, tidak melanggar larangan Allah, maka Islam membuka kreativitas, menyusun doa, membuat doa. Jadi doa itu tidak harus dari Al-Quran, kita juga boleh membuat doa sendiri. Itulah Bapak dan Saudara sekalian, macam sunnah Rasulullah SAW ada namanya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan sampaikan juga macam-macam sunnah yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.